Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia, jumpa lagi kita dalam sebuah channel yang mengangkat kisah-kisah misteri yang terjadi di masyarakat kita. Untuk kali ini, kami akan melanjutkan sebuah kisah lemari tua yang dihuni oleh makhluk gaib. Makhluk yang sangat tidak ramah bagi siapa saja yang mengusik ketenangan. Pada episode terdahulu dikisahkan ada sebuah keluarga kecil yang mengontrak sebuah rumah yang sudah lama kosong. Karena ketidaktahuan mereka tentang riwayat sebuah lemari antik yang ditempatkan di sebuah kamar. Ternyata di dalam lemari tersebut merupakan rumah arwah yang mati secara mengenaskan. Keluarga Agi yang baru memiliki seorang bayi tanpa sengaja ingin memindahkan dan mengisi lemari tersebut dengan barang-barang milik mereka. Namun, apa yang mereka alami? Mereka diteror makhluk tersebut dan hampir menyebabkan kematian suami Agi. Untung kemudian ada dua orang tetangga yang mengetahui peristiwa malam itu, dan mereka menyelamatkan keluarga Agi dari cengkraman makhluk gaib yang sangat tidak bersahabat tersebut. Pak Sabto dan Bu Retno, dua orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kontrakan yang di dalamnya terdapat makhluk gaib yang jahat tersebut. Lalu siapa sebenarnya Pak Sabto dan Bu Retno tersebut? Dan apa hubungan mereka dengan keberadaan lemari tersebut? Sebelum kita mendengarkan kisahnya yang penuh misteri, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar pemirsa sekalian tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kami. Sekitar tahun 70-an, Sabto muda adalah seorang tukang kebun yang bekerja pada seorang tuan tanah yang sangat kaya pada masa itu. Kita sebut saja namanya Pak Broto. Pak Broto yang memiliki perawakan tinggi besar tersebut sangat jarang berbicara. Pak Broto memiliki seorang istri yang cantik. Namun sudah bertahun-tahun menikah, mereka belum dikaruniai anak. Untuk melengkapi hidupnya, Pak Broto dan istrinya mengangkat dua orang anak, satu perempuan dan satu laki-laki. Pak Broto dan istrinya sangat menyayangi anak angkatnya tersebut. Apapun yang menjadi kebutuhan anaknya, pasti mereka penuhi. Mereka merawat dengan baik dan penuh kasih sayang keduanya seperti anak kandung sendiri.
Selain bertugas merawat pekarangan dan pohon buah-buahan milik Pak Broto yang sangat luas tersebut, Sabto juga bertugas mengantar dan menjemput anak-anak Pak Broto ke sekolah. Sabto adalah orang yang rajin dan setia kepada majikannya. Pak Broto pun sudah menganggap Sabto seperti keluarganya sendiri. Selain memiliki tukang kebun yang rajin dan setia, Pak Broto juga memiliki seorang pembantu rumah tangga yang sangat rajin dan setia, yaitu Retno. Retno yang tinggal di rumah Pak Broto tersebut sudah lebih dulu bekerja di rumah Pak Broto daripada Sabto. Hubungan Retno dengan keluarga Pak Broto jauh lebih dekat daripada Sabto. Pak Broto yang suka jalan-jalan ke luar kota bersama istri dan anak-anaknya selalu mengajak Retno turut serta. Kalau mereka sedang pergi keluar kota, Sabto bertugas menjaga rumah. Kehidupan di keluarga Pak Broto sangat menyenangkan bagi Sabto dan Retno. Pak Broto dan istrinya adalah orang yang baik. Mereka juga sangat dermawan terhadap warga di kampung tersebut. Saat musim paceklik, biasanya warga kampung banyak yang mengalami kesulitan ekonomi. Pak Broto selalu memberikan bantuan untuk mereka. Pada suatu hari, ada kejadian pencurian di rumah Pak Broto. Saat itu, cuaca sedang hujan gerimis. Saat Pak Broto dan keluarganya sedang tertidur, seorang pencuri masuk ke dalam rumahnya dengan mencongkel jendela rumahnya. Pak Broto yang sedang tertidur pulas tidak menyadari kalau si pencuri sudah masuk ke dalam rumahnya. Sony Pecong adalah seorang pencuri yang memiliki ilmu kebal dan sangat ditakuti oleh penduduk kampung. Entah berasal dari mana, tapi bagi warga kampung sini, nama Sony Pecong sangat terkenal. Bahkan desa-desa tetangga pun tahu tentang keberadaan Sony Pecong. Sony Pecong selalu berhasil menggasak barang dari rumah yang ia masuki. Dia tidak segan-segan melukai bahkan membunuh si pemilik rumah jika melawan. Tetapi polisi dan warga tidak pernah berhasil menangkap ataupun menemukan tempat tinggalnya. Sony Pecong bagaikan hantu yang bergentayangan menyatroni rumah warga. Demikian sekilas mengenai sosok Sony Pecong yang sangat ditakuti warga kampung. Malam itu, saat Sony Pecong sedang mengendap-endap mencari barang yang bisa ia curi, tanpa sengaja kakinya menendang mainan mobil-mobilan yang terbuat dari kaleng milik anaknya Pak Broto. Sony Pecong spontan menghentikan langkahnya dan waspada memperhatikan situasi. Takut kalau suara tersebut membangunkan si pemilik rumah. Pak Broto yang juga mendengar suara mainan anaknya tersebut spontan terbangun
Tapi Pak Broto tidak langsung bangkit dari tempat tidurnya. Ia mendengarkan dengan seksama asal suara tadi. Beberapa saat kemudian, Pak Broto pelan-pelan bangkit dari tempat tidurnya dan mengambil sebilah golok yang ia selipkan di antara lemari dan dinding kamar. Curiga ada orang yang masuk ke rumahnya. Pak Broto pun mengendap-endap memperhatikan seisi rumah dari pintu kamar yang ia buka sedikit. Tidak ada yang mencurigakan suasana di sekitar rumah. Kemudian ia berjalan ke arah ruang keluarga dengan sangat waspada. Belum sampai ia ke ruangan yang dituju, ia melihat sekelebat bayangan hitam melintas di ruang keluarga tersebut. Ia semakin waspada dan memperhatikan dengan seksama suasana di depannya. Kondisi rumah yang gelap tersebut membuat ia dengan leluasa mendekati bayangan tadi. Dan benar saja, saat ia mengintip dari balik hordeng, dilihatnya Sony Pecong sedang berusaha mengangkat televisi berukuran besar yang terdapat di ruang keluarga tersebut. Zaman dulu TV merupakan barang mewah yang tidak setiap orang punya, apalagi TV dengan ukuran besar tersebut. Pastilah barang yang sangat mahal harganya. Dengan senjata terhunus, Pak Broto berkata, "Letakkan barang itu," ujar Pak Broto geram. Mendengar suara Pak Broto, Sony Pecong bukannya lari, tapi ia malah menantang balik Pak Broto. Dengan sebilah golok, Sony Pecong langsung menyerang Pak Broto. Terjadilah perkelahian sengit antara Pak Broto dan Sony Pecong di ruangan itu. Berkali-kali Pak Broto menangkis dan menyerang Sony Pecong. Namun Sony Pecong tidak terluka sedikit pun. Dengan ilmunya menyebabkan Sony Pecong tidak mempan dibacok. Begitupun Pak Broto, sebagai tuan tanah yang memiliki kekuasaan di wilayahnya, ia pun memiliki banyak ilmu kedikdayaan. Saling serang dari kedua orang yang bertikai tersebut tidak membuahkan kemenangan di salah satu pihak. Akhirnya Pak Broto mengeluarkan ajian saktinya. Dan ia semburkan ke golok yang ia pegang tersebut. Dan akhirnya Sony Pecong dapat dilumpuhkan dengan sabetan golok Pak Broto yang sudah ia sembur dengan ajian saktinya. Sony Pecong tumbang bersimbah darah
akibat luka bacokan di bahu dan kepala. Melihat Sony Pecong tumbang, Pak Broto baru sadar kalau perbuatan ini akan berakibat tidak baik bagi diri dan keluarganya. Karena ia tahu persis teman-teman dan keluarga Sony Pecong. Kebanyakan dari mereka adalah para berandal dan penjahat. Ia khawatir kalau teman-temannya mengetahui hal ini. Pasti mereka akan membalas. Yang Pak Broto takutkan adalah anak dan istrinya akan jadi korban nantinya. Pak Broto berpikir keras menghadapi situasi ini. Ia tidak berniat memberitahu tetangganya atau pihak yang berwajib. Ia ingin mengatasi masalah ini sesegera mungkin tanpa diketahui orang luar. Tapi apa yang harus ia lakukan? Akhirnya Pak Broto mengambil sebuah tindakan. Pertama-tama Pak Broto menemui istrinya di kamar dan menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi. Pak Broto menyuruh istrinya tetap di kamar sambil menjaga anak-anaknya jangan sampai terbangun. Kemudian ia membangunkan Retno yang tidur di kamar belakang dan juga Sabto yang tidur di kamar lainnya. Hujan masih belum reda, udara semakin dingin. Pak Broto mencari cara untuk menyingkirkan mayat Sony Pecong. Sabto menyarankan untuk menguburkannya di halaman belakang, tapi Pak Broto tidak setuju. Ia khawatir kalau ada warga yang melihat malah jadi rame. Begitu menurut Pak Broto. Akhirnya Pak Broto mendapatkan ide. Ia meminta Sabto untuk mengosongkan sebuah lemari pakaian yang ada di kamar belakang yang kosong, lalu membongkar rak-raknya. Setelah lemari itu siap, akhirnya mayat Sony Pecong dimasukkan ke dalamnya. Sebelum dimasukkan ke dalam lemari, mayat Sony Pecong dibungkus dengan karpet plastik yang ada di ruangan itu. Karpet yang penuh darah akibat pertikaian antara Pak Broto dan Sony Pecong tersebut menjadi pembungkus mayat. Karena tidak mau meninggalkan jejak sedikit pun dan sekaligus untuk meredam bau busuk dari mayat tersebut, Pak Broto mengikat dengan erat bagian atas kepala dan bawah kaki, mirip seperti membungkus mayat dengan kain kafan. Pak Broto melakukan ini agar aroma busuk dari mayat tersebut tidak sampai keluar. Malam itu Sabto dan Retno sibuk membersihkan percikan darah dan merapikan barang-barang yang berantakan akibat perkelahian tersebut. Pagi hari, semua pekerjaan sudah selesai. Di dalam rumah Pak Broto seperti tidak terjadi apa-apa. Dan saat anak-anak bangun pun, mereka tidak tahu kalau semalam terjadi peristiwa yang cukup mengerikan.
Selanjutnya, Pak Broto menyuruh Sabto untuk membawa lemari yang berisi mayat tersebut ke salah satu rumah milik Pak Broto. Letaknya agak jauh dari rumahnya. Rumah tersebut merupakan rumah yang baru dibeli Pak Broto beberapa waktu yang lalu dari salah seorang warga. Rumah tersebut kosong, tidak berpenghuni. Beberapa meter dari rumah tersebut ada sebuah rumah. Rumah tersebut adalah milik orang tua Sabto yang sudah tua. Dan tak jauh dari situ ada lagi rumah yang ditinggali oleh keluarga Retno. Sabto dan Retno masih terikat hubungan keluarga. Dan pada saat itu, di lokasi rumah kosong milik Pak Broto tersebut cuma terdapat 3 rumah itu saja. Lingkungan sekitar merupakan lahan kosong dan hutan bambu. Dengan menggunakan gerobak, Sabto dibantu Pak Broto mengantarkan lemari berisi mayat tersebut ke rumah yang dimaksud. Lemari tersebut diletakkan di kamar paling belakang. Malam harinya terjadi teror misterius di rumah Pak Broto. Terdengar dari dalam kamar ada yang menggedor pintu dengan sangat keras. Pak Broto kaget dan langsung menuju pintu serta langsung membukanya. Ternyata di luar tidak ada siapa-siapa. Ia memperhatikan dengan seksama sekeliling rumah dan halaman. Jangan-jangan ada orang iseng yang coba mengganggu ketenangannya. Karena ia tidak menemukan siapapun, akhirnya ia masuk lagi ke dalam. Malam esoknya terjadi lagi hal-hal serupa di jam yang sama. Lagi-lagi Pak Broto tidak menemukan siapapun. Hari-hari berikutnya pun hal serupa selalu terjadi. Karena kejadian ini sangat mengganggu, akhirnya Pak Broto menanyakan perihal kejadian tersebut kepada guru spiritualnya. Gurunya mengatakan kalau kejadian tersebut adalah perbuatan jin. Sang guru memberikan beberapa benda untuk ditanam di depan rumahnya
agar jin pengganggu tersebut tidak mengganggu rumahnya lagi. Pak Broto menjalankan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Setelah menanam benda dari gurunya tersebut, suara orang menggedor pintu itu tidak terdengar lagi. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung beberapa hari saja. Teror baru pun muncul. Dan kali ini berasal dari dalam rumah. Jadi, setiap malam Selasa terdengar suara seperti orang yang sedang mengamuk. Kursi-kursi bertebaran ke sana kemari. Pintu-pintu lemari seperti dibanting dengan keras. Namun begitu dilihat, posisi perabotan rumah tidak ada yang berubah dan tidak ada yang rusak. Padahal kalau mendengar dari suaranya, seharusnya meja kursi dan lemari hias berantakan dan rusak. Malam Selasa merupakan malam terjadinya pembunuhan Sony Pecong yang dilakukan oleh Pak Broto. Pak Broto mulai menyadari kalau kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini adalah perbuatan arwah Sony Pecong yang gentayangan. Pak Broto dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Satu sisi, ia ingin menyempurnakan pemakaman Sony Pecong agar arwahnya tenang dan tidak mengganggu keluarganya lagi. Namun, dari sisi lainnya, ia takut kalau tragedi pembunuhan Sony Pecong ini akhirnya diketahui oleh orang lain. Dalam kebingungan tersebut, ia coba untuk mengatasi teror arwah Sony Pecong tersebut dengan caranya sendiri. Pak Broto mengundang para tetangganya untuk mengadakan pengajian di rumahnya. Mungkin dengan cara ini teror tersebut akan berhenti, pikirnya. Dan benar saja, setelah menggelar acara pengajian, teror tersebut pun berhenti. Namun sekali lagi, ketenangan itu hanya terjadi dalam beberapa saat saja. Teror baru pun kembali terjadi, dan kali ini lebih mengerikan. Istri Pak Broto ditemukan meninggal dengan cara yang cukup mengenaskan. Sekujur tubuhnya penuh luka seperti cakaran binatang buas. Hal ini terjadi saat Pak Broto tidak berada di rumah. Polisi dan dokter menyimpulkan kalau penyebab kematian istri Pak Broto diakibatkan oleh serangan binatang buas. Namun pertanyaannya adalah, binatang apa yang menyerangnya? Dan yang lebih membingungkan lagi adalah kejadian itu
terjadi di dalam rumah. Tidak ditemukan tanda-tanda ada hewan buas yang masuk ke dalam rumah. Pintu, jendela, atap rumah, semua tidak ada yang rusak. Anak-anak Pak Broto yang tidur di kamar yang bersebelahan dengan kamarnya pun tidak mendengarkan suara yang mencurigakan. Pak Broto dan 2 orang anaknya sangat terpukul dengan peristiwa tersebut. Pak Broto sendiri tidak tahu harus berbuat apa lagi. Segala cara telah ia coba, namun gangguan arwah yang penuh dendam tersebut semakin kuat. Untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk lagi, Pak Broto memutuskan pindah dari tempat itu. Beberapa hari kemudian, Pak Broto dan 2 anaknya pindah ke kota. Sementara itu, Retno pulang ke rumah orang tuanya, dan Sabto pun demikian. Namun, ia tetap merawat rumah Pak Broto walaupun kondisinya kosong. Seminggu sekali, Sabto membersihkan rumput-rumput liar di pekarangan rumah tersebut. Beberapa tahun berlalu, terdengar kabar kalau Pak Broto meninggal dunia akibat kecelakaan. Kemudian aset-aset yang dimiliki Pak Broto dipegang oleh anak-anaknya. Sebagian besar tanah yang dimiliki Pak Broto dijual, termasuk rumah tempat mereka tinggal dulu. Sementara rumah yang digunakan untuk menyimpan lemari antik tidak mereka jual. Dan beberapa petak sawah pun masih ada. Untuk mengurus aset-aset yang masih tersisa tersebut, anak-anak Pak Broto menyerahkannya kepada Sabto dan Retno untuk merawatnya. Setiap musim panen, Sabto dan Retno mendapat bagian seperempatnya. Selain dari hasil panen, Sabto dan Retno mendapatkan penghasilan lainnya dari uang kontrakan dari rumah yang digunakan sebagai tempat menyimpan lemari tua milik Pak Broto. Sampai hari ini, tidak ada yang mengetahui selain Sabto dan Retno tentang kisah lemari tua tersebut. Sesekali Pak Sabto membersihkan rumah tersebut, dan setiap kali Sabto masuk ke dalam rumah untuk menyapu atau memeriksa kalau ada genteng yang bocor, selalu saja mendengar suara orang berdaham dari dalam kamar. Seperti orang memberi kode pemberitahuan kalau arwah penasaran tersebut masih ada di sini. Dan yang paling unik dari rumah tersebut adalah lampu kamar tempat lemari tersebut berada selalu mati. Dulu Sabto seringkali membeli lampu untuk kamar itu sebagai penerangan. Hanya sehari lampu itu menyala, keesokan harinya pasti mati atau putus. Akhirnya lampu di kamar itu tidak pernah diganti. Sudah bertahun-tahun rumah itu gelap saat malam hari. Setiap mengalami kejadian-kejadian aneh dari rumah kosong tersebut, Sabto hanya bisa menceritakannya kepada Retno. Mereka tidak tahu harus berbuat apa menghadapi situasi seperti ini. Saat ini, lingkungan tersebut semakin lama semakin ramai.
seiring perkembangan zaman. Suasana angker yang selama ini menyelimuti rumah tersebut perlahan-lahan mulai memudar. Namun, keberadaan roh jahat yang bersemayam di dalam lemari tersebut masih tetap ada. Banyak orang yang tertarik untuk mengontrak di rumah itu, tapi tidak ada yang bertahan lama. Rumah yang dikontrak tahunan tersebut hanya ditempati beberapa bulan saja oleh penghuninya. Bahkan ada yang kuat cuma seminggu, kemudian pindah lagi. Keadaan ini selalu saja terjadi. Dan kejadian terakhir, orang yang mengontrak di rumah tersebut adalah keluarga Agi. Ia mengalami kejadian-kejadian yang cukup menyeramkan selama mengontrak di tempat itu. Untung Sabto dan Retno mengetahui kejadian itu dan segera membantu menyelamatkan mereka dari arwah yang penuh dendam tersebut. Bagi pemirsa yang ingin mengetahui kisah keluarga Agi yang menghadapi teror arwah Sony Pecong yang hampir merenggut nyawa anak dan suaminya itu, dapat menyaksikan kisah lemari tua pada bagian pertama. Demikianlah pemirsa setia, kisah lemari tua yang di dalamnya bersemayam arwah yang penuh dendam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Bagi pemirsa yang ingin berbagi cerita tentang kisah-kisah misteri, dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Akhir kata, kami dari tim redaksi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.